Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem pengendalian PT Garuda Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galang Rawal Putra. Perkenalkan, nama saya Joy Hayati. Perkenalkan, nama saya Tiara Tehandayani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya Galang Rawal Putra ingin menjelaskan sistem pengendalian manajemen. Di dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mengambil keputusan terkait suatu hal, memotivasi kepada karyawan agar perilaku dan nilai dengan norma yang diterapkan sesuai dengan tujuan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil nih. Kegiatan pengendalian manajemen bersifat single feedback loop yang berupaya pengukuran kinerja membandingkan kinerja aktual dengan standar dan apabila diperlukan pengambilan tindakan korektif. Pengendalian manajemen juga lebih bersifat proaktif dibandingkan reaktif karena dirancang untuk mencegah masalah yang memberikan efek buruk nih bagi organisasi. Oleh sebab itu pastinya perusahaan memiliki sistem pengendalian manajemen. Perusahaan yang mengimplementasikan sistem manajemen memiliki kinerja di bidang keuangan maupun non keuangan nih. Kinerja keuangan berfokus pada menghasilkan laba, sedangkan kinerja non keuangan berfokus pada kualitas produk, kepuasan pelanggan serta kualitas moral karyawan. Adapun tujuan dari sistem pengendalian adalah untuk menjamin terlaksananya proses kerja sesuai dengan rencana, menjamin keamanan aset perusahaan, menjamin keakuratannya dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dan meningkatkan keamanan aset perusahaan. Sistem pengendalian manajemen yang reliable memiliki unsur-unsur seperti keterampilan pegawai, pemisahan tugas, sistem pemberian wewenang, pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen serta formulir penting, serta pemeriksaan fisik aset dengan catatan aset dan kewajiban nih. Saya Muhammad Fauzi menjelaskan materi tentang implementasi sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khusus di transportasi udara. Garuda pertama kali mengudara pada tanggal 26 Januari 1949 dengan nama Indonesia Airways, namun berganti nama menjadi Garuda Indonesia. Pada 28 Desember di tahun yang sama, setahun kemudian Garuda Indonesia resmi terdaftar sebagai perusahaan negara. Pada tahun 80-an, Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya. Pada masa era perusahaan ini mulai mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk staf serta awak kabinnya, sekaligus mendirikan fasilitas pelatihan. Di era 90-an, maskapai ini terus mengembangkan strategi jangka panjang yang diaplikasikan hingga tahun 2000-an. Perusahaan ini terus berkembang hingga masuk 30 besar maskapai di dunia. Di samping inisiatif di pengembangan bisnis di manajemen baru mengelola perusahaan ini pada tahun 2005 dan rencana-rencana baru diinformasikan untuk depan Garuda Indonesia. Manajemen baru Garuda Indonesia mengevaluasi ulang yang komprehensif dan restrukturisasi keseluruhan di perusahaan ini. Tujuan adalah meningkatkan efisiensi operasional, mendapatkan stabilitas keuangan, melibatkan usaha-usaha di restrukturisasi utang termasuk kewajiban penyewaan dan iuran ex credit injury atau ECA. Peningkatannya kesadaran di antara karyawan tentang pentingnya pelayanan bagi para penumpang, dan yang paling penting kehidupan kembali dan merevitalisasi semangat Garuda Indonesia. Kesuksesan sistem pengendalian manajemen berupa program restrukturisasi utang dalam perusahaan ini membuka jalan bagi Garuda Indonesia ke pasar saham go publik pada bulan Februari 2011. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi PT Garuda Indonesia. Visi PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan penerbangan yang bernilai dan membawa keramah-tamahan Indonesia ke dunia.
Misi PT Garuda Indonesia yang pertama, memaksimalkan nilai grup untuk mengembalikan nilai saham yang baik. Yang kedua, menerapkan biaya kepemimpinan dan sinergi dalam kelompok. Yang ketiga, membangun dan menyiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten. Keempat, memberikan pelayanan prima dengan mengadaptasikan prinsip-prinsip kepastian hubungan hukum, kualitas pelayanan, dan transparansi. Dan yang kelima, membantu pemerintahan Indonesia memutuskan pengangguran. Saya Tiara Rehandayani. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. Terdiri dari Resource Control, Action Control, Personnel Control, dan Cultural Control. Resource Control berkaitan dengan pencapaian visi dan misi organisasi, di mana menciptakan langkah-langkah yang strategis dengan target yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu Quantum Leap, yang merupakan upaya PT Garuda Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan secara pesat selama 5 tahun. Selanjutnya, Action Control lebih menitik beratkan kepada pengendalian terhadap tindakan pegawai agar mengikuti kehendak perusahaan. Bentuk pengendaliannya diantaranya yang pertama itu ada batasan perilaku atau behavioral constraint, yang contohnya komputer password, review sebelum tindakan dilakukan atau pre-action review. Dengan adanya lead bank yang canggih dan modern, di mana semua produk baru ataupun pengembangan suatu produk ini harus terlebih dahulu lulus uji di lead bank ini. Lalu yang kedua, ada pertanggungjawaban tindakan atau action accountability. Dengan melakukan review per minggu, pengulangan atau redundansi dengan memiliki komite sumber daya PT Garuda Indonesia telah dibentuk di setiap divisi dan fungsi guna mengidentifikasi keterampilan dan kapabilitas yang dibutuhkan di masa depan, menetapkan jalur karir dan program pelatihan profesional, melakukan benchmarking remunerasi, dan mengidentifikasi talenta utama dan pemimpin masa depan. Lalu, cultural control adalah pengendalian yang didesain untuk mengontrol kegiatan secara bersama-sama dengan cara pemberian tekanan kelompok pada individu yang menyimpang dari norma dan nilai dari kelompok tersebut. Supaya cultural control dapat efektif, maka dibutuhkan ikatan emosional yang kuat antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, Garuda Indonesia ini telah mengumandangkan 5 nilai-nilai perusahaan, yaitu efficient and effective, lalu ada loyalty, lalu customer centricity, honesty and openness, dan integrity, yang disingkat menjadi Fly High sejak tahun 2007. Lalu dilanjutkan dengan rumusan Code of Conduct yang diluncurkan pada tahun 2008. Lalu, etika bisnis dan etika kerja perusahaan merupakan himpunan perilaku-perilaku yang harus ditampilkan dan perilaku-perilaku yang harus dihindari oleh setiap insan Garuda Indonesia. Perusahaan juga mengimplementasikan whistleblowing sistem sebagai alat manajemen untuk membantu penegakan etika perusahaan. Nah, kemudian PT Garuda Indonesia ini juga melakukan perubahan terkait tampilan dan pelayanan supaya lebih merepresentasikan Indonesia dengan keramahan dan mempromosikan Indonesia itu kepada dunia yang diselaraskan dengan konsep pelayanan Garuda Indonesia Experience. Saya Hila Hayati. Di sini saya ingin menjelaskan materi terakhir dari sistem pengendalian PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja. Contohnya, 1. Pemasangan LCD sebagai alat monitoring yang dimana berisi informasi mengenai berbagai penyebab terjadinya keterlambatan. Yang kedua, penghapusan sekat birokrasi dengan teknologi informasi dengan contoh. Yang pertama, adanya transformasi sistem email, dan yang kedua, yang terakhir, penggunaan teknologi BlackBerry. Lalu selanjutnya, penerapan Integrated Operational Control System, dan di mana dengan contoh menggabungkan sistem untuk memantau pergerakan pesawat, awak, dan lalu lintas penerbangan yang sebelumnya merupakan aplikasi terpisah, lalu juga bisa untuk meningkatkan produktivitas pegawai, on time, performance, dan kepuasan pelanggan. Berikutnya, pengelolaan kinerja oleh people manager. Penguatan peran people manager. Seorang people manager harus mengetahui sejauh mana mencapai kinerja bawahannya dan membantu untuk mencapai targetnya. People manager harus bertanggung jawab terhadap masalah kaderisasi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa penghargaan yang telah diraih oleh PT Garuda Indonesia. Di antaranya yang pertama, The World Best Airline
Airline Cabin Crew 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Sheikh Tariq, lembaga pemeringkatan penerbangan independen yang berbasis di London dan Inggris. Garuda Indonesia telah meraih penghargaan ini untuk kelima kalinya. Dan yang kedua, juara pertama Ajang Teknologi Adoption Award for Shoe Transformation 2024. Garuda Indonesia berhasil meraih penghargaan ini. Dan yang ketiga, maskapai terbaik di region Asia dan Australia. Garuda Indonesia berhasil meraih penghargaan ini selama 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, World Top 1000 Airlines 2024. Garuda Indonesia berada di posisi ke-34 dalam daftar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.